Oke teman-teman, hari ini berita hangatnya adalah datang dari dunia sepak bola, di mana PSSI mulai pertanggal hari ini 5 Januari memutuskan hubungan kerjasama dengan Coach Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Lalu apa yang terjadi di belakang layar? Simak video berikut ini. Oke teman-teman, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal tadi, betul sekali bahwa per hari ini tanggal 5 Januari, Timnas Indonesia kehilangan pelatih atau boleh dikatakan Sintayong sudah diberhentikan sebagai pelatih. Selama 5 tahun belakangan ini, Sintayong sudah bersama-sama dengan Timnas Indonesia. Lalu, seperti apa perjalanan Sintayong selama 5 tahun dalam membawa Timnas Indonesia menjadi sampai sekarang ini berlaga di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan kita coba lihat apa yang dikerjakan Sintayong selama 5 tahun bergabung di Timnas Indonesia. Kalau kalian lihat, teman-teman lihat, saya coba cari. Oke, kita ya, ini beberapa prestasi saya ambil dari berita dari antaranews.com. Kalian boleh cek dan pasti di beberapa tempat ada beritanya. Ini prestasi yang sudah dikerjakan Sintayong selama melatih Timnas Indonesia. Kita perhatikan. Jadi Sintayong itu bergabung itu mulai dari tahun 2019. Tahun di mana COVID itu mulai bekerja di Indonesia, mulai mengganggu Indonesia. Perhatikan apa yang dikerjakan Sintayong. Nah ini, prestasi Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Pertama itu, Timnas Indonesia itu runner-up Piala AFF 2020. Kedua, medali perunggu SEA Games 2021. Ketiga, runner-up Piala AFF U23 tahun 2023 kemarin. Lalu keempat itu lolos Piala Asia U20 2023. Itu dibawa kepelatihan Sintayong. Kelima, masuk 16 besar Piala Asia. Ini jarang-jarang tembus sampai sini. Lalu keenam, peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Itu satu prestasi yang luar biasa. Lalu ketujuh, lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Inilah menjadi alasan nanti kenapa Sintayong itu diberhentikan. Karena target dari Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI, Timnas ini harus lolos dan berlaga di Piala Dunia. Minimal ada di peringkat 3 di putaran ketiga ini. Kalau bukan peringkat 3, peringkat 4 lah. Makanya harus dipastikan di minggu depan atau bulan depan itu mereka harus menang lawan Cina dan negara lain. Kalau tidak, mereka bakal ketinggalan. Lalu 8, lolos Piala Asia 2027. Jadi 2027 nanti Indonesia sudah dipastikan lolos ikut Piala Asia. Lalu 9, mendongkrak peringkat Indonesia daftar FIFA dari 173 naik ke 129. Itu jarak yang sangat jauh. Peringkat FIFA di mana Sintayong berhasil mengeluarkan Indonesia dari peringkat yang sangat jauh dari 173, meninggalkan Malaysia dan negara-negara yang ada di sekitar Indonesia. Kita coba lihat statistiknya ya, atau ringkasan. Saya tadi sudah cek di sini di kata.co.id. Oke, Instagramnya di sini. Nah ini, teman-teman perhatikan dari tahun 2020 di sini, ini, karena kan dia baru gabung 2019 ya. 2020 ini, perhatikan, Sintayong menjadi pelatih Timnas Indonesia sejak Desember 2019. Itu tahun COVID lagi rame. Jadi masuk 2020 itu selama 1 tahun itu posisinya itu tetap di 2020 itu peringkatnya itu 173. Ini memang tidak segampang kita membalikan telapak tangan untuk angkat peringkat FIFA. Dari 2021 dievaluasi naik ke 2022 itu peringkatnya itu mulai terpangkas jadi 164. Semakin lebih baik daripada 174. Masuk dari 2022 sampai 2023 itu mulai
terpangkas lagi tuh peringkatnya. Dari 164 jadi 160, peringkat 160. Terus di tahun yang sama 160 dipangkas lagi jadi 155. Lalu 151, 149. Nah, masuk di 2023 itu peringkatnya itu 147. Ini momen-momen di mana Sintayong itu benar-benar berjuang. Perjalanan 2023 ke 2024 itu mulai kepotong lagi tuh. Peringkatnya jadi 146, 142, bahkan melonjak ke di tahun 2024 itu 129, di mana mereka lolos ke putaran ketiga. Dan juga berlaga di Piala Asia kemarin, itu membuat peringkat FIFA itu lebih baik lagi. Ya, banyak spekulasi katanya kebanyakan pemain Eropa, tapi kalaupun pemain Eropanya banyak kan itu naturalisasi dan diizinkan oleh peraturan FIFA. Jadi it's okay. Dan berakhir di peringkat 127. Nah, ini usaha yang dikerjakan oleh Sintayong di Timnas Indonesia. Ya, itu yang dikerjakan. Lalu seperti apa atau alasannya kenapa Sintayong yang sudah membawa peringkat Indonesia dari peringkat yang sangat-sangat jauh sekali tadi, ya, dari 173 sampai ke 127, jadi peringkat 127, lalu kenapa ini dilakukan oleh PSSI? Pasti PSSI sudah punya banyak pertimbangan. Kita coba dengarkan bukan pidato ya, ya, penyampaian dari Erick Thohir. Ya, saya coba cari, tadi saya sempat posting di Instagram saya. Kita coba lihat apa yang disampaikan Erick Thohir atau Erick Thohir di video tersebut. Kita coba lihat. Oh, bukan. Oke, nggak ada. Kalau begitu di sini. Ya, di YouTube saya sendiri. Ini kita coba dengarkan apa yang disampaikan Pak Erick Thohir dalam menyampaikan keputusan pemberhentian terhadap Sintayong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Kalau dilihat PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten. Kita bisa lihat bagaimana keseriusan kita membangun tim nasional putri, juga kejuaraan-kejuaraan untuk U17, U19 kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama, dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertentu. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini, dan hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima, ya, surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti.
kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya. Ya, tanggal 11 malam sudah mendarat, tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Akhirnya disampaikan langsung oleh Pak Erick Thohir bahwa betul tanggal 5 Januari kursi kepelatihan Timnas Indonesia sudah kosong dan menurut Pak Erick Thohir sudah ada calon pengganti. Nah, kita banyak penggemar sepak bola Indonesia yang pasti bertanya-tanya, alasannya apa ya? Kok bisa? Kan selama ini kita timnas khususnya Pak Sintayong ini kita selalu bela-belain dia dari orang-orang yang tidak suka. Salah satunya ya teman-teman tahu lah ya, banyak yang tidak senang, ada beberapa yang tidak senang dengan kepemimpinan dari Pak Sintayong ya. Tapi banyak juga supporter Indonesia yang mendukung Sintayong. Tapi kok bisa di momen-momen ini yang baik ini di putaran 3 dia dipecat atau diberhentikan. Nah, untuk kita lebih tajam, untuk kalian bisa dengar alasan yang lebih konkret, mungkin yang lebih dekat dengan keputusan ini adalah kita coba dengar wawancara dengan ini. Bentar, di Kompas TV itu saya tadi nonton. Nah, kita tahu bahwa dalam tim nasional itu paling tidak ada 3 unsur. Yang pertama adalah pemain itu sendiri, dan kita tahu bagaimana Pak Erick Thohir sudah bekerja luar biasa mendatang pemain-pemain diaspora kita, ya grade A lah, mereka main di kompetisi Eropa, dan tentu mereka juga kita tahu bahwa mereka lahir dari kultur sepak bola Eropa. Nah, di samping itu juga unsur yang kedua adalah pelatih. Ini pelatih tentu punya peranan penting dalam kesuksesan sebuah tim nasional dari sebuah negara. Dan yang ketiga adalah program itu sendiri. Nah, program ini tadi oleh Pak Erick Thohir itu harus juga bisa dikomunikasikan dengan semua pihak. Oke, artinya misinya di situ ya Pak Zainuddin salah satunya. Ya, sebaik apapun program kita, tetapi kalau itu tidak bisa dijalankan dengan baik oleh semua unsur, itu juga akan sia-sia. Ya, itu dia penyampaian resmi dari Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI sudah menyampaikan di depan media, dan juga dikatakan oleh Pak Erick Thohir tadi bahwa sudah ada calon penggantinya, dan dalam waktu dekat di tanggal 12 nanti akan ada konferensi pers nanti bersama semua media untuk menyampaikan dan memperkenalkan pelatih barunya. Oke, semoga kita berharap sebagai pencinta sepak bola di Indonesia, tentu ada harapan yang besar yang akan dipersiapkan oleh Pak Erick Thohir, berharap yang lebih baik daripada Sintayong, karena targetnya adalah lolos ke Piala Dunia. Lalu kita coba perhatikan, kita coba simak nanti bagaimana profil dari pelatih baru. Siapa yang akan disiapkan oleh Erick Thohir untuk menggantikan Sintayong. Banyak yang beredar hari ini sudah mulai disebut-sebut di media sosial, tapi belum begitu pasti. Tapi akan merujuk ke sana. Tapi sebelum itu, sebelum saya masuk ke calon pelatih yang baru nanti, saya mau ajak teman-teman untuk lihat tanggapan daripada pemain timnas terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh PSSI. Kita coba lihat nanti tanggapan dari pemain timnas. Di sini saya coba cari. Nah, ini saya ambil beberapa saja. Saya kutip dari sindonews.com. Teman-teman bisa cek atau bisa cek langsung di Instagram para pemain timnas. Ini judulnya adalah beragam reaksi pemain timnas Indonesia usai Sintayong dipecat. Oke, kita coba baca sedikit ya. Pemecatan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI pada Senin 6 Januari 2025 menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air.
Tidak hanya publik, para pemain timnas Indonesia pun memberikan reaksi yang beragam terhadap keputusan mengejutkan ini. Kita lihat, salah satunya datang dari J. Itzes ya. Beliau adalah kapten timnas Indonesia. Ini dia tulis dalam bahasa Inggris. Coach, thank you for the memory that we made in with timnas, dan seterusnya. Itu artinya begini teman-teman. Saya coba langsung baca terjemahannya ya. Dia bilang seperti ini. Coach atau pelatih, terima kasih atas memori-memori yang kita buat bersama timnas. Kita mencatat sejarah bersama dan saya menghargai setiap momen yang telah kita lalui bersama. Itu yang dikatakan atau respon dari kapten timnas Indonesia yaitu J. Itzes. Lalu ada juga dari Asnawi Mangkualam. Nah, sini dia langsung tulis, ini di ruangan ganti. Terima kasih coach, dia tag Sintayong. Kalau bukan coach, saya suruh saya berhenti latihan untuk operasi, mungkin saya tidak bisa melangkah sejauh ini. Jadi itu yang dia berpikir dan merasa bahwa ada peran Coach Sintayong untuk karir dari Bro Asnawi Mangkualam. Lalu yang ketiga ada tanggapan dari Elkan Bagot. Elkan Bagot ini sebenarnya bukan tanggapan sih, karena kan dia sudah tidak bersama lagi dengan timnas. Tapi di sini ditulis berbeda dengan J. Itzes dan Asnawi, Elkan Bagot yang pernah menjadi salah satu pemain andalan Sintayong justru mengalami dinamika yang kurang menyenangkan di tahun terakhir pelatih asal Korea Selatan itu. Setelah tampil di Piala Asia 2023 pada Januari 2004, nama Elkan mulai tersingkir dari daftar pemain timnas. Kondisi ini membuat hubungan keduanya merenggang dan Elkan tidak lagi menjadi bagian dari skuad Garuda. Oke. Elkan Bagot memilih bungkam. Oke, dia bungkam. Usai Sintayong dipecat, situasi Elkan Bagot menunjukkan bahwa keputusan pemecatan ini juga membawa nuansa yang kompleks di kalangan pemain, yaitu beberapa tanggapan dari para pemain Indonesia terhadap keputusan dari PSSI dalam memecat Sintayong. Lalu bagaimana tanggapan dari para supporter atau pencinta sepak bola di Indonesia? Coba kita intip komentar-komentar dari pendukung sepak bola Indonesia di halaman Instagram PSSI setelah memposting kabar tentang diberhentikannya Sintayong. Oke, ini ada, perhatikan yang like itu 1,8 juta. Banyak banget. Lalu yang komen itu 250.000 yang komen. Coba kita perhatikan, adakah komen-komen yang mengenakan atau komen-komen yang bahkan tidak mengenakan. Kita coba lihat, sini ditulis Kamsamida, terima kasih coach. Kita coba baca di sini apa yang ditulis oleh admin Timnas Indonesia. Sini dikatakan @PSSI mengumumkan pengakhiran kontrak Sintayong sebagai Kepala Pelatih Timnas Indonesia Senior U23. Keputusan ini dibuat berdasarkan pertimbangan panjang dan matang serta evaluasi yang dilakukan oleh Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia dan Badan Tim Nasional secara menyeluruh terhadap performa tim dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. PSSI berterima kasih dan menghargai semua kontribusi yang telah diberikan bagi pembangunan Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. PSSI berharap yang terbaik bagi Sintayong untuk kedepannya. Oke, kita coba lihat. Ini diupload oleh Timnas Indonesia lalu tag PSSI dan mereka kolaborasi lah. Lalu kita lihat apa komentar dari netizen. Kita coba lihat Hasmu. Hasmu ini bilang begini, gua mah realistis saja, ganti pelatih harus lebih baik dan dari pelatih yang sebelumnya. Saya setuju. Jadi kalau merasa pelatih Sintayong kurang baik,
harus yang baru itu harus juga lebih baik. Sepakat kita. Wajib lolos langsung ke Piala Dunia 2026, betul. Karena itu target dari Erick Thohir, wajib lolos ke dan berlaga di Piala Dunia 2026. Wajib perempat final dan seterusnya. Oke, ini masih hangat bagus lah. Lalu ada dari Bayu Saptaji, kebanyakan dengerin pundit yang kagak jelas. Ini kayaknya gimana ya? Coba kita Syahidan Lubis 18. Ya begini hidup di negara banyak pundit yang nggak jelas omongin bola. Oke, santai om. Ya Allah, ditinggal pas lagi sayang-sayang. Bener juga ya, memang Sintayong itu lagi disayang-sayang. Ada yang bilang memori bersama Sintayong akan selalu dikenang. Oke. Ada juga yang bilang gue demen abis Sintayong ngelatih tim ASEAN terus ngalahin timnas WKW. Oke, kita coba lompat jauh di sana. Ini ada Muhammad dan seterusnya terlalu beresiko PSSI Erick Thohir. Nanti pelatih baru alasannya masih penyesuaian. Dan padahal 4 match lagi menuju Piala Dunia. Oke, maksudnya dia seperti ini loh. Keputusan dari Erick Thohir dan PSSI itu kayak terlalu beresiko. Padahal sebenarnya tinggal beberapa pertandingan lagi udah lolos. Nanti kalau seandainya kalah, tidak lolos, pelatih baru nanti beralasan, ini kan masih penyesuaian, masih baru kenal, jadi ya wajar lah. Gitu ya. Oke, seperti itu ya. Ya beragam lah ya. Dan seterusnya teman-teman boleh mampir ke Instagram Timnas Indonesia atau PSSI untuk baca komen-komen. Itu komentar-komentar dari para supporter atau orang-orang yang senang dengan bola. Tapi ada komentar yang cuitan dari salah satu anak dari Sintayong terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh PSSI. Kita coba lihat. Saya sudah cek di katadata.com. Ini dia. Kalian boleh cek langsung nanti ya. Putra Sintayong kritik PSSI usai ayahnya dipecat. Kalian akan menyesal. Coba kita baca. Dia bilang apa? Oke, kita lihat pas Indonesianya aja ya. Oke, kita perhatikan di sini. Saya baca ya dari pertama. Putra mantan pelatih timnas Indonesia Shin Jae-won turut memberikan tanggapan terkait keputusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI yang memberhentikan ayahnya dari jabatan juru taktik timnas per 6 Januari 2025. Melalui story Instagram, Shin Jae-won membagikan gambar Sintayong berdampingan dengan Erick Thohir dengan latar belakang warna merah. Ia mempertanyakan keputusan PSSI yang menyudahi kontrak kerjasama dengan ayahnya. Setelah meninggalkan peringkat FIFA, setelah meningkatkan peringkat FIFA 50 posisi selama 5 tahun dan mencapai klasmen ketiga di putaran Piala Dunia, kok bisa dipecat? Tulis Shin Jae-won dalam bahasa Korea. Ia juga meninggalkan komentar. Ini dia komen di halamannya PSSI, postingan akun PSSI ya. Dia bilang begini. Dia yaitu Sintayong, dia telah menaikkan level Indonesia dan begini cara kalian memperlakukannya. Kerja bagus PSSI, kalian akan menyesal. Tulis Shin Jae-won. Oke, maksudnya kalian akan menyesal sudah memberhentikan Sintayong. Sebenarnya banyak sih yang menyesal sebenarnya dengan keputusan yang diambil oleh Erick Thohir. Tapi di sisi lain, saya itu salut sama Erick Thohir dan bapak-bapak atau bapak-ibu yang ada di PSSI. Keputusan yang mereka ambil itu pasti beresiko. Pasti ada kontradiksi atau ada penolakan dari masyarakat Indonesia yang senang dengan kepemimpinan dari Sintayong. Tapi di sini kita bisa lihat kualitas dari Erick Thohir. Erick Thohir tidak mau ada di zona nyaman, dia berani ambil keputusan yang tentu itu bisa jadi merugikan diri sendiri, tapi untuk kepentingan masa depan dari timnas. Dia berani mendobrak
satu kebiasaan zona nyaman yang mungkin saja tahun-tahun kemarin dilakukan oleh ketua PSSI atau orang-orang yang berhubungan langsung dengan keputusan-keputusan seperti yang diambil oleh Erick Thohir. Dan saya sangat salut sekali dengan Erick Thohir berani ambil keputusan ini, walaupun sebenarnya itu tidak gampang dan sangat berisiko. Tapi saya pikir PSSI dan Erick Thohir sudah memikirkan yang terbaik untuk masa depan timnas Indonesia. Kita berharap yang terbaik, bakal lolos ke Piala Dunia. Nanti waktu Indonesia lolos ke Piala Dunia, kita tidak lagi akan bilang saya pendukungnya Argentina, Lionel Messi, atau saya ini ada pendukungnya Portugal, dukung Ronaldo dan yang lain. Kita sekarang berdiri untuk negara kita, negara Indonesia, bahkan kita akan siap berteriak untuk mendukung timnas Indonesia. Kita berharap yang terbaik. Lalu itu komentar-komentar dari netizen atau dari pendukung sepak bola Indonesia dan juga dari pemain timnas Indonesia. Nah, sekarang kita coba lihat siapa pengganti dari, ini belum pasti ya, kemungkinan besar adalah Patrick Kluivert. Beliau adalah asal dari Belanda. Nah, itu yang bakal menurut berita yang beredar hari ini bakal menggantikan Sintayong. Ini sosoknya seperti ini. Kita coba dengar dia bilang apa nih. Dia nggak bilang apa ya. Ini banyak beredar videonya, fotonya, bahwa beliau sosok yang akan menggantikan pelatih Sintayong. Nah, untuk kita lebih kenal lebih dekat, kita coba intip biografi atau siapa sebenarnya calon pelatih timnas Indonesia ini. Saya sudah cari di Wikipedia dan ini baru dirilis hari ini karena informasi mungkin sudah dirilis lama ya, tapi mungkin baru diedit karena sudah ada informasi tentang pergantiannya di sini. Artinya bahwa hari ini dia berita ini masih sangat baru. Kita coba lihat siapa Patrick Kluivert ini. Oke, menurut Wikipedia, Patrick Kluivert ini adalah kelahiran 1 Juli 1976. Dia adalah seorang pemain dan pelatih sepak bola berkebangsaan Belanda yang kini melatih tim nasional Indonesia. Oke, betul. Artinya kalau sudah masuk Wikipedia, kalau begitu dia benar-benar pelatih dong. Oke. Dia adalah warga kebangsaan Indonesia. Jadi secara emosional kalau dia pimpin Indonesia, maka mungkin chemistry-nya lebih dekat. Karena selain Indonesia dan Belanda punya hubungan yang dekat, kalau teman-teman pernah nonton video saya sebelumnya, antara Indonesia dan Belanda, Indonesia itu adalah timnas pusat, Belanda itu adalah timnas pusat dan Indonesia adalah timnas cabang. Dan selain itu, hubungan yang baik juga di dalamnya itu banyak pemain timnas itu dari keturunan Indonesia yang ada di Belanda. Nah, mungkin ini chemistry-nya lebih dekat. Nah, selanjutnya, beliau adalah sebagai pemain, ia bermain sebagai striker. Oke. Terutama di Ajax. Ajax ini salah satu klub bola yang ada ini kita lihat, di Amsterdam ya. Juga pernah di Barcelona. Oh, pernah di Barcelona. Keren. Pernah di AC Milan. Oke, dan tim nasional Belanda. Oke, ini pengalaman bermain bola dari Patrick. Pernah main di timnas Belanda. Terakhir ia menjabat sebagai pelatih klub Superliga Adana Demirspor. Oke, Adana itu apa sih? Klub olahraga yang berbasis di Adana, Turki. Oke, dia terakhir jadi asisten pelatih di sana, di Turki. Oke, lanjut. Kluivert bermain untuk timnas Belanda, ini teman-teman, pada tahun 1994. Ayo, sini siapa yang belum lahir? Kalian belum lahir kali. Kalau kalian sudah lahir di tahun 1994 dan pernah lihat ini, boleh komen di bawah sini. Hingga 2004. Oke, 2004 masih hangat lah ya. Saya mungkin masih nonton, tapi saya tidak begitu ingat. Dengan 40 gol dan 79 penampilan. Oke, pengalamannya luar biasa.
Ia merupakan pencetak gol terbanyak keempat untuk Orange atau Belanda. Dia bermain di 3 Piala Euro, Piala Dunia FIFA 1998, dan menjadi pencetak gol terbanyak bersama di Piala Euro 2000. Oke, bagus dong. Di mana dia mencetak dengan total 5 gol. Pada tahun 2004, ia masuk dalam FIFA 100 atau mungkin daftar pemain terbaik kali di dunia di FIFA ya. 100. FIFA 100 itu adalah daftar pemain dunia yang dipilih oleh Pele yang dianggapnya sebagai pemain bola terbaik yang pernah ada, diumumkan pada 4 Maret 2004. Oke, dia masuk daftar 100 pemain terbaik di dunia. Sebuah daftar 125 pesepak bola terhebat yang masih hidup yang dipilih oleh Pele sebagai bagian dari peringatan 100 tahun FIFA. Oke, ia dianggap sebagai salah satu striker Belanda terbaik sepanjang masa. Oke. Kita lihat karirnya. Patrick itu adalah bagian dari generasi emas Ajax pada tahun 1990-an. Ia mencetak gol kemenangan di final Liga Champions 1995 pada usia 18 tahun. Oke. Selepas dari Ajax, ia menghabiskan 6 tahun bersama klub Spanyol Barcelona. Iya betul ya, dia pernah ke Barcelona. Di mana ia terkenal sebagai mitra Rivaldo di lini depan tim Blaugrana. Di Spanyol, Patrick memenangkan gelar La Liga pada tahun 1999 dan mencetak 124 gol dari 249 penampilan. Oke, ini termasuk baik lah. Patrick juga bermain untuk tim nasional Belanda pada tahun 1900 hingga 2004 dengan 40 gol dalam 90 penampilan. Oke. Patrick juga merupakan pencetak gol terbanyak keempat untuk Belanda. Dia bermain di Liga Kejuaraan Eropa, Piala Dunia FIFA 1998, dan menjadi pencetak gol terbanyak bersama di Euro. Oke, di mana ia mencetak 5 gol. Oke, dan seterusnya. Lalu kita lihat pengalaman dia selain sebagai pemain bola di klub, pemain bola di timnas, juga ada pengalaman sebagai kepelatihan. Oke, saya besarin dikit ya. Oke, ini pengalaman dia sebagai seorang pelatih. Patrick memulai karir kepelatihannya sebagai asisten di AZ dan Netz. Kita lihat apa itu AZ. Oke, AZ Alkmaar adalah klub Belanda yang berbasis di kota Alkmaar. Oke, ini klub yang ada di Belanda. Lalu NEC adalah klub sepak bola Belanda yang bermarkas di kota Nijmegen selama ikut kompetisi sepak bola profesional Belanda. Oke, di Belanda juga. Ini klub-klub di Belanda lah. Serta di Australia dengan Brisbane Roar. Merupakan sebuah klub sepak bola asal Australia. Oke, ini untuk pengalamannya bagus. Sebelum mengelola Jong Twente. Oke, dia pernah mengelola Jong Twente adalah tim muda dari tim FC Twente. Oke. Dia adalah asisten Louis van Gaal. Wah, ini yang lebih keren nih. Aloysius Paulus Maria Louis van Gaal adalah mantan manajer dan pemain bola sepak bola Belanda di level klub. Ia menjabat sebagai manajer Ajax, Barcelona, Alkmaar, Bayer, dan seterusnya. Oke, jadi dia mungkin sudah dapat pengalaman banyak dari Van Gaal. Van Gaal ini kan pelatih timnas Belanda yang selalu bawa Belanda di Piala Dunia. Dan terakhir Belanda kemarin 2022 di peringkat ketiga. Dengan tim Belanda yang menempati posisi ketiga di Piala Dunia FIFA 2014 maksudnya ya, di Brasil. Pada tahun 2015 ia mengambil alih sebagai pelatih kepala di tim nasional sepak bola Curaçao, Belanda, bahasa Belanda. Oh gitu ya. Wah, ini keren. Untuk negara tersebut kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 dan kampanye kualifikasi Piala Karibia 2017. Ia kemudian menjabat sebagai direktur olahraga untuk Akademi Paris Saint-Germain. Oh, ia kemudian menjabat sebagai direktur olahraga. Oke, di Paris. Wah, ini besar nih. Dan Barcelona, bukan hanya Paris tapi juga Barcelona ya. Sebagai direktur olahraga. Serta melatih tim Ajax
A1 U19 dan membantu Seedorf untuk tim nasional Kamerun. Oke, pernah bantu timnas Kamerun juga. Kamerun sering masuk ke Piala Dunia. Pada 6 Januari 2025, ia diangkat sebagai pelatih tim nasional Indonesia, menggantikan Sintayong. Oke, sampai di sini. Jadi itu biografi sedikit dari seorang Patrick ya, Kluivert, di mana sudah ditetapkan dan akan diumumkan pada tanggal 12 Januari ini. Berharap dengan pengalaman yang sudah disampaikan atau yang sudah saya bacakan tadi, yang menjadi pengalaman dari Patrick, semoga yang terbaik untuk Indonesia. Dia punya pengalaman bertanding di klub, punya pengalaman bertanding di timnas Belanda. Saya berharap ini yang terbaik untuk Indonesia. Nah, itu yang dikerjakan oleh PSSI ke depan bersama pelatih baru. Lalu, buat teman-teman, apa harapan teman-teman untuk timnas Indonesia? Ya, setiap kita pasti berbeda-beda tanggapannya, tapi yang paling penting di sini adalah kita berharap yang terbaik untuk Indonesia. Nah, itu yang bisa saya sampaikan buat kalian, teman-teman. Kalau kalian punya tanggapan yang lain terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh PSSI terhadap Sintayong, kalian boleh komen di bawah sini. Tanggapan kalian seperti apa? Apakah kalian dukung atau kalian malah marah terhadap keputusan keputusan dari PSSI? Saya tunggu jawaban kalian, komentar kalian di bawah ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.